Hello students, di pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan tentang materi yang kemarin Miss berikan sama kalian untuk dibaca ya. Yaitu materi tentang verbs, kata kerja. Miss sudah ngelihat banyak sekali pertanyaan tentang poin-poin yang ada di dalam materi tersebut ya. Nah, Miss akan mencoba untuk menjelaskan pada kalian supaya kalian tuh paham dengan cara yang sederhana. Jadi kalian jangan mikirnya ribet dulu ke sana kemari. Kalian fokus aja dulu dengan penjelasan Miss agar pemahaman kalian tentang verbs ini bisa terrealisasi di meeting kali ini ya. Akan ada 4 poin penjelasan yang akan disampaikan di video ini, yang harus kalian dengarkan, tonton dengan seksama agar kalian benar-benar paham ya tentang verbs ini. Yang pertama itu adalah definition of verb, yang kedua itu adalah main verbs atau action verbs, yang ketiga adalah helping verbs, dan yang keempat adalah linking verbs. Oke, let's check it out. Yang pertama, definition of verbs. Apa sih itu verbs? Kalian kan taunya verb itu kata kerja ya. Nah, kata kerja itu apa sih? Kata kerja adalah kata yang menunjukkan tindakan, peristiwa, atau keadaan. Ya, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan tindakan, peristiwa, atau keadaan. A verb is a doing word that shows an action, an event, or a state. Ya, itu yang harus kalian ingat. Simple sekali kan definisinya? Lalu lanjut ke poin kedua. Kata kerja itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis kata kerja. Kata kerja yang pertama itu adalah main verbs atau action verbs. Apa itu action verbs? Action verbs are used to express action, something that an animal, a person, or a thing does. Ya, jadi kata kerja action verbs itu atau main verbs itu digunakan untuk mengekspresikan tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh hewan, seseorang, atau benda ya. Jadi action verbs ini adalah kata kerja yang paling pokok ya di dalam bahasa Inggris. Lalu action verb sendiri juga terbagi ke dalam 2 bentuk. Ada transitive verbs dan intransitive verbs. Apa itu transitive verbs? Transitive verbs are action verbs that requires objects in their sentences. Transitive verbs are action verbs that require objects in their sentences. Jadi kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Ya, transitive verbs adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Contohnya seperti apa? Have, praise, eating, is eating, like, playing, potter, made maksud saya, book, and writing. Contohnya dalam kalimat seperti apa? Birds have feathers. Burung memiliki bulu. Coba bayangkan kalau objeknya dihilangkan. Birds have, burung memiliki. Make sense nggak kalimatnya? Lengkap nggak kalimatnya? Belum lengkap kan? Karena objeknya dihilangkan. Berarti dia termasuk dalam transitive verbs. Karena tidak bisa berdiri sendiri tanpa objek. Lalu contohnya lain, contoh kalimatnya yang lain lagi. The teacher praised the pupil. The teacher praised the pupil. Coba, artinya apa? Guru memuji murid itu. Guru memuji murid itu. Coba objeknya dihilangkan. Masuk akal nggak kalimatnya? Ada maknanya nggak kalimatnya? Lengkap nggak kalimatnya? The teacher praised. Guru memuji. Kalimatnya kurang lengkap kan? Karena yang dipuji apa? Objeknya dihilangkan. Dia berarti termasuk di dalam transitive verbs, yaitu kata kerja yang tidak bisa berdiri tanpa objek. Lalu yang berikutnya contohnya. She is eating a pear. Dia sedang makan buah pear.
Coba objeknya dihilangkan, buah pirnya dihilangkan. She is eating. Dia sedang makan. Makannya makan apa? Nah, tidak bisa kan kalimat ini kalau nggak dikasih objek? Nah, berarti dia termasuk transitive verb. Lalu berikutnya, I like English. I like English. Saya suka bahasa Inggris. Coba dihilangkan English-nya objeknya. I like. Saya suka. Jelas nggak kalimatnya? Nggak jelas kan? Itulah yang dimaksud dengan transitive verb. Berarti like di sini termasuk transitive verb. Lalu ada lagi contoh berikutnya. They are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Kalau objeknya dihilangkan, sepak bola dihilangkan, football dihilangkan. They are playing. Mereka sedang bermain. Kalimatnya tentu tidak menjadi lengkap. Lalu lanjut lagi contoh berikutnya. The potter has made a beautiful pot. The potter has made a beautiful pot. Pembuat tembikar telah membuat pot yang indah. Coba pot yang indahnya yang merupakan objek dari kalimat ini dibuang. Akan lengkapkah kalimatnya? The potter has made. Pembuat tembikar telah membuat. Apanya yang dibuat? Ketika objek dihilangkan, transitive verbs menjadi tidak bermakna, tidak lengkap. Lanjut, kedua contoh berikutnya. Dennis bought a bicycle. Dennis membeli sepeda. Objeknya apa? Sepeda. Dihilangkan coba objeknya. Dennis bought. Dennis membeli. Apa yang Dennis beli? Berarti di sini bought termasuk transitive verb. Dia membutuhkan objek. Lalu yang berikutnya, she is writing an essay. Dia sedang menulis esai. Esainya dihilangkan. Tentu saja menulisnya menjadi tidak bermakna. Tentu saja writingnya menjadi tidak bermakna. She is writing. Dia sedang menulis. Menulis apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan transitive verbs. Transitive verbs itu adalah action verbs atau main verbs yang tidak bisa berdiri tanpa objek. Oke? Nah, berikutnya lawannya dari transitive verbs adalah intransitive verbs. Apa itu intransitive verbs? Intransitive verbs adalah action verbs yang bisa berdiri tanpa objek. Intransitive verbs are action verbs that do not require objects in their sentences. Ya, action verbs that do not require objects in their sentences. Jadi kata kerja intransitif ini adalah kata kerja yang bisa berdiri tanpa objek. Walaupun kalimatnya tidak memiliki objek, maknanya masih dapat, kalimatnya masih lengkap. Contohnya seperti apa? Mr. Baker jogs every day. Mr. Baker jogs every day. Tuan Baker jogging setiap hari. Apa ada objek di kalimat ini? Tidak ada. Tidak ada objek di kalimat ini. Walau tidak ada objek, dia tetap memiliki adverb. Adverbnya apa? Every day, ya, menerangkan waktunya. Mr. Baker jogs every day. Tuan Baker jogging setiap hari. Lalu selanjutnya, the wicked hunter was hiding. The wicked hunter was hiding. Pemburu jahat itu bersembunyi. Pemburu jahat itu bersembunyi. Apa ada objek di dalam kalimat ini? Tidak ada. Walaupun tidak ada objek, kalimatnya tetap lengkap, tetap sempurna, ya. Lalu selanjutnya, Anne looks very beautiful. Anne looks very beautiful. Anne terlihat sangat cantik. Anne terlihat sangat cantik. Anne looks very beautiful. Apakah ada objek di kalimat ini? Tidak ada. Di sini kata kerjanya adalah looks, terlihat. Anne terlihat sangat cantik. Anne looks very beautiful. Walaupun tidak ada objek, tetap ada adverb, tetap ada kata sifatnya di sini. Kata sifatnya apa? Beautiful. Lalu ditambah dengan adverb very, ya. Very beautiful. Tidak ada objek, tapi kalimatnya tetap lengkap karena dia menggunakan intransitive verbs. Lalu lanjut.
Mr. John speaks loudly. Mr. John speaks loudly. Tuan John berbicara dengan keras. Tidak ada objeknya kan? Kata berbicara di sini. Tapi tetap dilengkapi dengan adverb. Loudly, dengan keras. Lalu selanjutnya, the ship sank rapidly. The ship sank rapidly. Kapalnya tenggelam dengan cepat. Tetap tidak ada objek, tapi ada adverbnya. Jadi kalimatnya tetap lengkap. Lalu, the department store opens at 6 o'clock. The department store opens at 6 o'clock. Toserba buka pada jam 6. Toserba buka pada jam 6. Tidak ada objek juga, tapi tetap ada adverb of time-nya, yaitu 6 o'clock, jam 6. Lalu yang selanjutnya, Mr. Ben is driving carefully. Mr. Ben is driving carefully. Tuan Ben mengemudi dengan hati-hati. Tidak ada objek juga di kalimat ini, tapi tetap menggunakan adverb of manner, carefully. Kata kerjanya apa? Intransitifnya driving, mengemudi. Tuan Ben mengemudi dengan hati-hati. Lalu yang terakhir, the wind blew strongly. The wind blew strongly. Angin bertiup dengan kencang. Tidak ada objeknya juga, tapi ada adverb of manner-nya, strongly, dengan kencang. Angin bertiup dengan kencang. The wind blew strongly. Intransitive verb-nya di sini adalah blew, yang artinya bertiup. Jadi paham ya bedanya ya. Action verbs atau main verbs tadi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu transitive verbs dan intransitive verbs. Transitive verbs itu tidak bisa berdiri tanpa objek, intransitive verbs itu bisa berdiri walaupun tanpa objek. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, itu helping verbs. Apa itu helping verbs? Helping verbs itu adalah kata kerja bantu yang tugasnya atau fungsinya itu adalah membantu atau mendukung kata kerja utama. So, helping verbs help or support the main verbs, the action verbs. Jadi fungsinya helping verbs ini adalah membantu atau mendukung fungsi dari action verbs atau main verbs. Seperti apa sih? Contohnya di sini. We are learning about helping verbs. We are learning about helping verbs. Kami belajar tentang helping verbs. Are di sini adalah helping verbs. Dan learning di sini adalah main verbs. We are learning about helping verbs. We are learning about helping verbs. We-nya subjeknya, are-nya itu helping verb-nya, learning itu main verb-nya, dan helping verbs-nya itu adalah objek kalimatnya. Memang kalau ditranslasikan ke bahasa Indonesia, kami belajar tentang helping verbs. Memang nggak ada di situ ya, penterjemahan kata are di situ nggak ada, secara tersurat nggak ada di situ. Karena memang bahasa Indonesia itu tidak mengenal yang namanya helping verbs ya. We are learning about helping verbs. Are-nya adalah helping verbs. Learning adalah main verbs. Jadi are di sini membantu fungsi dari main verbs-nya ya, di mana dia menunjukkan di sini kejadian tersebut sedang berlangsung ya. We are learning, kami sedang belajar helping verbs. Kami sedang belajar tentang helping verbs. Oke, masih bingung ya? Lanjut ke contoh berikutnya. We are in the greenhouse club. We are in the greenhouse club. Kami sedang berada di klub rumah kaca. Kami sedang berada di klub rumah kaca. We are in the greenhouse club. Apa helping verb-nya di kalimat ini? Yaitu are. Are di sini adalah helping verb. Ya.
Apakah ada main verbnya? Memang tidak ada main verbnya di sini, tapi ada posisi yang ditunjukkan di sini, yaitu in the, di mana di situ ya kan, posisinya ditunjukkan di mana. We are in the greenhouse club. Are di sini adalah helping verb. Coba bayangkan kalau nggak ada kata are di sini. Apa bisa kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang utuh? We in the greenhouse club. We in the greenhouse club. Maka kalimatnya menjadi tidak lengkap ya, tidak lengkap di sini. Harus ada kata are, harus ada helping verb are untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalau di dalam bahasa Indonesia, we in the greenhouse club, kami di dalam klub rumah kaca. Memang bisa aja dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi ketika dalam bahasa Inggris, kamu tidak bisa serta merta menyatakan we in the greenhouse club tanpa melengkapi kalimat tersebut dengan helping verb. Kalimat kamu tidak akan benar. Harus ada helping verb are, ya. Helping verb ini sendiri memang kalau ditranslasikan secara utuh, secara tunggal, are itu artinya apa? Itu memang nggak ada maknanya, ya. Dia baru bisa ada maknanya ketika dia diletakkan di dalam sebuah kalimat, ya. We are learning about helping verbs. Kami sedang belajar tentang helping verbs. We are in the greenhouse club. Kami berada di dalam klub rumah kaca. Ya kan? Bedanya di situ. Bedanya adalah sedang sama berada. Beda kan? Nah, selanjutnya. You should complete the work by tomorrow. You should complete the work by tomorrow. You should complete the work by tomorrow. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu besok. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu besok. Should di sini adalah helping verb. Apa main verb yang dibantu di sini? Yaitu complete. Kamu harus melengkapi atau menyelesaikan pekerjaan kamu besok. Should itu adalah helping verb dari complete. Complete itu adalah main verbnya, menyelesaikan. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu besok. Nah, itu mungkin sampai di sini kalian masih bingung ya. Helping verbs itu apa? Helping verbs itu adalah, intinya adalah helping verbs adalah kata kerja bantu. Yang tugasnya adalah membantu atau melengkapi sebuah kata kerja utama atau main verb atau action verb, ya. Tugasnya cuma membantu atau mendukung kata kerja utama, ya. Itu yang perlu kalian ingat. Lalu yang berikutnya ada lagi, ini poin keempat ya, poin terakhir yang namanya linking verbs. Linking verbs atau state of being. Apa itu linking verbs? Linking verbs state that something is. Linking verbs state that something is. Kalian bingung kan? State of being verbs also known as linking verbs. Linking verbs explain a link between the subject of the sentence and a noun or adjective being linked to it. Kata kerja state of being menyatakan bahwa sesuatu adalah apa? Sesuatu adalah apa? State of being verbs juga dikenal sebagai kata kerja penghubung atau linking verbs. Kata kerja penghubung atau linking verbs menjelaskan hubungan antara subjek kalimat dan kata benda atau kata sifat yang ditautkan dengannya. Mungkin kalau mendengar penjelasan ini kalian masih bingung. Yang mana sih yang dimaksud dengan kata kerja penghubung, lalu menjelaskan antara subjek dengan kata benda dan kata sifat itu maksudnya kayak gimana? Nah, kita langsung lihat contohnya saja. The flowers are bright. The flowers are bright. Bunganya cerah. The flowers are bright. Tidak ada kata kerja utama di kalimat ini, nggak ada main verb di sini, nggak ada action verb. Yang ada hanya kata kerja
linking verb, kata kerja penghubung are di sini. Di dalam poin sebelumnya tadi yang tentang helping verbs, di dalam helping verbs juga ada kata are kan? Nah, di dalam linking verbs juga ada kata are. Apa bedanya? Bedanya ketika are digunakan dalam helping verbs, dia tugasnya membantu, menerangkan, mensupport kata kerja lainnya, kata kerja utama. Sedangkan di dalam linking verbs, are itu digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata sifatnya, dengan kata bendanya. Seperti contoh nomor 1 ini, the flowers are bright. Dia menghubungkan subjek the flowers dengan kata sifat bright. Makanya di sini are-nya termasuk linking verbs. Karena fungsinya menghubungkan subjek dengan kata sifatnya. Ya. Jadi di sini are tidak mendampingi kata kerja lainnya seperti di helping verbs. Paham ya? Lalu selanjutnya, diamond is the hardest substance. Diamond is the hardest substance. Intan adalah zat yang paling keras. Di sini linking verbsnya adalah is. Ya, adalah is. Linking verbnya itu is. Dia menghubungkan diamond dengan hardest substance. Dia menghubungkan subjek diamond dengan kata benda hardest substance. Paham ya? Selanjutnya. I feel scared. I feel scared. Kenapa di sini feel termasuk linking verbs? Karena dia menghubungkan subjek I dengan kata sifat scared. Scared itu takut. Ya. Feel di sini menghubungkan subjek I dengan kata sifat scared. Saya merasa takut. I feel scared. Paham ya? Jadi linking verbs itu tujuannya adalah, fungsinya adalah menghubungkan subjek dengan kata sifat atau kata bendanya. Paham ya? Lanjut. She is beautiful. She is beautiful. Dia cantik. Kenapa is di sini ada linking verb? Karena dia menghubungkan she dengan beautiful. She adalah subjeknya, beautiful adalah kata sifat subjek tersebut. Ya, lanjut. You look so happy. You look so happy. Kamu terlihat senang, kamu terlihat bahagia. Look di sini bukan helping verbs, bukan juga action verbs, melainkan linking verbs. Kenapa? Karena dia menghubungkan subjek you dengan kata sifat happy. Paham ya? Jadi look di sini adalah linking verbs. Selanjutnya. This food tastes delicious. This food tastes delicious. Makanan ini terasa enak. Makanan ini terasa enak. Terasa atau taste di sini adalah linking verbs. Kenapa? Karena dia menghubungkan subjek this food, makanan ini, dengan kata sifatnya delicious, enak. Lalu selanjutnya, the music sounds great. The music sounds great. The music adalah subjeknya, dihubungkan oleh kata sounds, linking verb sounds, ke kata sifat great. The music sounds great. Musiknya terdengar bagus. Lalu contoh terakhir, they are my friends. They are my friends. Are di sini juga termasuk linking verbs, bukan helping verbs ya, karena dia menghubungkan subjek they dengan my friends, noun-nya, objeknya. They are my friends. Mereka adalah teman-temanku. Jadi paham ya perbedaan antara helping verbs dan linking verbs. Nah tadi kan sudah Miss jelaskan tuh tentang definisi verbs. Terus action verbs atau main verbs itu apa. Lalu helping verbs itu apa. Lalu linking verbs itu apa. Kalian pasti banyak bingung membedakan helping verbs dengan linking verbs. Pasti banyak bingung di situ ya kan.
Karena di helping verbs itu ada pakai are, ada pakai is juga. Terus di linking verbs juga bisa ditemukan is sama are. Lalu bedanya gimana dong kalau kadang kedua jenis verb ini memiliki jenis kata yang sama? Cara membedakannya adalah kalian lihat kalimatnya secara utuh, ya. Dan kalian harus kembali lagi ke fungsi masing-masing tadi. Linking verbs itu, helping verbs itu fungsinya adalah untuk memodifikasi kata kerja atau untuk mensupport kata kerja. Jadi ketika kalimat memiliki kata kerja, lalu di dalamnya ada is, ada are, itu pasti is dan are di situ adalah helping verbs, ya. Kalau kalimat tersebut memiliki kata kerja utama, lalu ada kata kerja seperti is, are, maka di situ is dan are-nya adalah helping verbs. Lalu ketika sebuah kalimat tersebut ada terdapat is dan are juga, tapi nggak ada kata kerja utamanya, maka is dan are di situ termasuk di linking verbs. Kita lihat contohnya lagi ya, supaya kalian lebih paham. Ada dua kalimat nih. She is playing badminton. Itu kalimat pertama. She is playing badminton. Lalu kalimat kedua, she is a badminton player. She is a badminton player. Dua kalimat ini sama-sama memiliki kata is di dalamnya. Pertanyaannya, she is playing badminton itu kalimat pertama. Is di situ helping verbs atau linking verbs? Helping verbs atau linking verbs? She is playing badminton. Jawabannya adalah helping verb. She is playing badminton di situ adalah helping verb. Karena apa? Fungsi helping verbs adalah untuk membantu atau mensupport atau memodifikasi kata kerja utama. Kata kerja utamanya ada di situ, playing. Dibantu dengan helping verb is. Jadi di sini is-nya adalah helping verb. Sedangkan di kalimat kedua, she is a badminton player. She is a badminton player. Di dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja utama. Tidak ada terdapat kata kerja utama. Yang ada hanya noun, badminton player. Yang terdapat adalah kata benda. Jadi is di sini fungsinya adalah mengkoneksikan she dengan badminton player. Maka di sini is adalah linking verb. Jadi paham bedanya ya. Helping verb itu untuk menemani, membantu kata kerja utama di dalam kalimat. Sedangkan linking verbs itu fungsinya untuk menghubungkan subjek dengan kata selanjutnya. Baik itu kata sifat, kata benda, atau kata keterangan juga nggak apa-apa. Dihubungkan oleh linking verbs. Paham ya? Kita kasih contoh lain lagi. I am cooking fried rice. I am cooking fried rice. I am cooking fried rice. Lalu kalimat berikutnya, I am a cook. I am a cook. Di dua kalimat ini sama-sama ada am, kata am. I am cooking fried rice dan I am a cook. Yang mana yang merupakan helping verbs? Tentu saja di kalimat pertama. I am cooking fried rice. Di situ am-nya fungsinya membantu kata cooking. Nah, sedangkan I am a cook, di situ M-nya menghubungkan I dengan cook. Artinya apa? Saya adalah seorang koki. Jadi jelas ya bedanya ya fungsinya. Walaupun katanya sama, tapi mereka ini termasuk ke dalam jenis verb yang berbeda. Oke, sekian tadi penjelasan Miss tentang verbs ya. Ada 4 poin yang harus kalian ingat. Poin yang pertama tadi adalah definition of verbs. Lalu poin yang kedua adalah main verbs atau action verbs yang terdiri dari transitive verbs dan intransitive verbs. Lalu poin yang ketiga adalah helping verbs dan poin yang keempat yang terakhir itu adalah tentang linking verbs. Lalu Miss juga tambahin penjelasan tentang perbedaan antara
helping verbs dan linking verbs. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Kalau kalian masih mau bertanya tentang poin-poin tersebut, silahkan kalian berikan di kolom komentar. Oke, see you on the next meeting.